Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Pramesti Ardina Reswari, NPM 2403101015. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem 6 yaitu heat exchange in series of tanks. Jadi di dalam problem ini itu ada 3 tangki yang tersusun secara seri, di mana ketiga tangki itu nanti akan diisi oil dengan suhunya itu sama, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian akan dipanaskan dengan steam sebesar 250 derajat Celcius. Jadi nanti steamnya itu dari tangki 3 ke tangki 2 ke tangki 1. Jadi sistemnya itu seperti counter current. Kemudian di problem itu diketahui data-data, yaitu data laju alir massa minyak atau W, massa minyak tiap tangkinya itu sama, M, kapasitas minyak atau CP, suhu minyak masuk T0 dan suhu uap T steam, serta koefisien perbedaan panas atau A. Nah, kemudian di sini itu kita disuruh untuk mencari temperaturnya pada tangki 3 dengan konversi 99%. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian Excel-nya. Di bagian Excel-nya di sini itu ada function dt besar per dt kecil. Jadi fungsinya itu untuk memodelkan sistem perpindahan panas dinamis pada tiga tangki pemanas yang tersusun secara seri. Jadi fungsi ini itu menerima dua masukan, yaitu waktu sebagai variabel independen dan faktor suhu sebagai variabel keadaan sistem. Dan keluaran fungsi itu berupa faktor dt besar per dt yang menyatakan laju perubahan suhu masing-masing tangki terhadap waktu. Fungsi ini harus dapat dirancang dengan solver numerik seperti OD45. OD45 itu OD numerik yang dipakai bersamaan, yaitu OD4 untuk menghitung solusi dan OD5 untuk menghitung penelitian. Kenapa kasus ini menggunakan OD45? Karena problem ini itu perhitungan non linear. Kemudian ada parameter proses seperti data-data yang udah ada di problem, yaitu ada W, ada M, ada CP, ada UK, ada testing, dan ada TIN. Kemudian ada prealokasi vektor turunan. Fungsinya itu untuk menginisialisasi vektor keluaran yang akan menyimpan laju perubahan suhu terhadap waktu terhadap untuk tiga tangki. Prealokasi ini digunakan untuk memastikan bahwa dimensi vektor sesuai dengan jumlah bersamaan diferensial yang dimodelkan dalam sistem. Kemudian ada neraca energi tangki 1, neraca energi tangki 2, dan neraca energi tangki 3. Nah, rumus-rumus ini itu sesuai yang ada di problem. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muftaqur Rafi dengan NPM 24192 dari kelompok 1 Paragraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian problem 6 menggunakan MATLAB. Nah, dimana penyelesaian problem 6 sendiri itu dilakukan dengan dua file, yaitu file Excel dan juga MATLAB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan problem 6 ini menggunakan MATLAB. Saya akan membaginya menjadi 4 bagian, yang dimana bagian pertama adalah bagian pembukaan. Bagian yang kedua ini adalah bagian untuk perhitungan di file sebelumnya. Kemudian di bagian yang ketiga ini adalah bagian pembuatan data atau plot data. Kemudian yang bagian yang keempat ini adalah bagian plot grafik atau membuat grafiknya. Nah, kita menuju ke bagian yang pertama, di mana di sini yang pertama ada CLC. Nah, CLC ini itu bertujuan untuk membersihkan layar di command window. Nah, dia ini akan menghapus semua tulisan hasil perhitungan yang ada di sebelumnya. Kemudian ada di clear. Nah, clear sendiri itu berfungsi untuk menghapus semua variabel yang ada di memori. Kemudian ada yang ketiga, ada close all, di mana dia itu akan menutup semua jendela, baik grafik atau figur, semua plot yang pernah dibuka dan juga ditutup. Nah, kemudian di sini tuh ada divs banyak. Nah, divs ini itu berfungsi untuk menampilkan apa yang kita cantumkan di program kita. Nah, di sini divs ini akan muncul di command window sesuai yang apa kita ketikkan di divsnya ini. Nah, di sini saya mencantumkan seperti judul dari program ini, yaitu penyelesaian problem menggunakan MATLAB. Kemudian ada nama, kemudian ada data yang diperoleh, yaitu ada W, M, CP, UA, T steam, dan juga TIN atau T0. Kemudian ada juga rumus penyelesaiannya yang dipakai, yaitu rumus penyelesaian lajunya di tangki 1, tangki 2, dan juga tangki 3. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang kedua, di mana bagian yang kedua ini itu berisi tentang TIN, kemudian T-span, terus kemudian ada OD45 dan juga T123. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada T besar, OD45, headstand, dan seterusnya. Nah, pada bagian ini itu kita meminta MATLAB untuk menghitung perubahan suhu tangki terhadap waktu, di mana hal ini menggunakan metode numerik. Pada setiap bagiannya itu di OD45 itu adalah solver MATLAB untuk persamaan diferensial biasa atau ODE. Kemudian ada add heat tank ODE itu adalah file fungsi yang berisi tentang rumus dt per dt atau neraca energi di setiap tangki, yang itu di bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian itu ada test span. Nah, di mana test span ini itu adalah waktu simulasi yang digunakan untuk melewati ketiga tangki. Nah, di sini kita mengambil 140 menit. Nah, awalnya itu kita melakukan perhitungan manual, kita mendapat test span-nya itu 132. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka kita genapkan menjadi 140 menit. Namun, bisa juga digenapkan menjadi 200 atau seterusnya, maksimal 400. Nah, kalau di sini untuk mempermudah perhitungan, kami menggenapkannya menjadi 140 menit dengan intervalnya itu setiap 5 menit. 5 menit. Kemudian di sini ada TIN. Nah, TIN sendiri itu adalah suhu awal yang masuk di ketiga tangki, di mana tiga-tiganya itu suhu awalnya itu adalah 20 derajat Celcius. Kemudian untuk outputnya itu ada berupa T kecil, yaitu dia itu vektor waktu. Serta untuk T besar itu adalah matriks suhu hasil perhitungan. Nah, kemudian ada di T1, T2, T3. Ini itu adalah kita menampilkan suhu yang diambil dari setiap tangki. Nah, di mana pada T1 itu kita mengambil suhu dari tangki 1. Begitu juga di T2 dan juga T3. Itu adalah suhu yang ada di tangki 2 dan juga tangki 3. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Itu karena untuk merapikan dan juga mudah dibaca untuk misal kita membuat tabel ataupun grafik. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, itu bagian menampilkan tabel. Yang pertama itu ada tips time T1, T2, T3, yaitu di sini berguna untuk menentukan judul dari tabel tersebut, di mana nanti itu ada time atau waktunya dari 0 hingga 140, kemudian suhu di tangki 1, 2, dan juga tangki 3 di setiap waktunya. Nah, kemudian di sini ada fprintf, di mana fprintf ini itu berguna untuk merapikan tabelnya, di mana nanti untuk setiap kolomnya itu akan dirapikan menggunakan fprintf ini. Kemudian di sini ada JS
CSV write. Nah, di sini itu untuk menyimpan datanya itu ke file CSV atau file Excel seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagian yang keempat, yaitu bagian plot grafik. Nah, di mana plot grafik ini itu ada yang pertama adalah figur, di mana figur ini itu berguna untuk membuka jendela grafik yang baru. Nah, gunanya untuk guna dari membuka jendela grafik yang baru itu untuk tidak grafik yang dihasilkan itu tidak saling tumpuk-menumpuk dengan grafik sebelumnya. Nah, kemudian ada juga plot, di mana plot ini untuk menggambarkan grafik yang akan diubah menjadi yang akan diplot. Di mana pada program ini itu grafik yang akan dibuat itu adalah grafik suhu dan juga waktu. Di mana di sumbu X-nya itu adalah waktunya dan juga di sumbu Y-nya itu adalah temperaturnya atau suhunya. Waktu di sumbu X dan juga suhu di sumbu Y. Kemudian ini ada legend, tank 1, tank 2, dan tank 3 ini digunakan untuk memberikan keterangan di tiap garis, di mana untuk kan nanti ini ada 3 garis, di mana ada garis untuk tank 1, tank 2, tank 3. Nah, gunanya legend sendiri itu untuk memberikan keterangan di ketiga garis tersebut. Jadi garis 1 untuk tank 1, garis 2 untuk tank 2, dan juga garis 3 untuk tank 3. Sedangkan yang terakhir itu ada grid on, di mana grid on ini itu memberikan garis bantu berupa kotak-kotak atau garis vertikal dan juga horizontal, di mana hal ini itu membantu untuk membaca nilai grafiknya agar lebih rapi dan juga profesional. Nah, sekian dari penjelasan saya di penyelesaian problem 6 menggunakan MATLAB. Untuk problem 7 akan dijelaskan oleh rekan saya di video terpisah. Oke, terima kasih. Pesan itu mengenai penerapan hasil dari yang dapat dari paralel. Jadi saya akan menjelaskan dari nomor 7 yaitu tentang metode yang menyelesaikan pesanan diferensial kedua dengan hubungan nilai data umumnya digunakan pada penyelesaian pilihan transport fenomena dan kinetika reaksi. Jadi untuk penerapan soal itu kan diuji dengan reaksi satu yang bisa dihasilkan dari reaksi A yang menghasilkan produk A menghasilkan pesanan dua biasa dua. Nah, jadi pada soal ini juga yang pertama adalah selesaikan cara mencari pesanan A23. A23 itu adalah D kuadrat CA per D kuadrat sama dengan K dibagi D AB, di mana dia posisi linear, di mana CA adalah konsentrasi reaktan A dalam kilogram mol per meter kubik. Kemudian untuk selanjutnya dengan kondisi data bersama A24 dan A25 untuk kasus CA awal konsentrasi reaktan A dengan 0,2 Pak itu sama dengan 3 dan di AB sama dengan 1,2 per 9 per kubik second, kemudian juga jarak kali itu adalah 1,3 meter. Nah, proses ini harus menggunakan solver dengan teknik shooting dan menggunakan metode Newton, dan juga yang kedua bandingkan faktor konsentrasi perbedaan yang diprediksi oleh solusi nilai per 1 dengan solusi analitik dari pesanan A26. Benar-benar itu adalah CA sama dengan C awal dan cos K turun L akar K per DAB dibagi 1 dibagi PL turun dibagi cos L akar K per DAB. Nah, jadi pada soal ini membahas fenomena perbedaan saya melibatkan difusi dan reaksi kimia orde 1 yang terjadi secara bersamaan. Nah, karena A berdiskusi menjadi suatu lapisan satu dimensi, satu lapisan dimensi, dan secara simple mengalami reaksi kimia kemudian menghasilkan produk B. Nah, saya sekarang jadi fenomena tersebut ini dimodalkan menggunakan jalan diferensial biasa orde 2 yang menyatakan hubungan antara perubahan konsentrasi reaktan A terhadap posisi di dalam lapisan. Nah, soal ini dilengkapi dengan dua kondisi batasi konsentrasi reaktan A yang tetap pada permukaan atas lapisan atau Z dengan 0, serta tidak adanya flux massa pada permukaan bawah atau Z dengan 0. Lalu tadi diketahui bahwa A adalah 10 pangkat juga. Jadi tujuan soal ini adalah untuk menentukan profil konsentrasi reaktan A sepanjang ketebalan lapisan dengan dua pendekatan itu mengenai penggunaan metode shooting dan secara analitik menggunakan solusi eksak atau hitungan sebenarnya di menggunakan MATLAB dan juga membandingkan dengan dua tersebut. Jadi yang pertama itu adalah figure AL, PLC, close AL, sama format short A, di mana figure ini mengaku seluruh variabel, kemudian AL itu memusnahkan kolom window, kemudian close AL itu menutup semua grafik yang sudah sebelumnya. Selanjutnya ada format short A itu adalah digunakan agar hasil nilai yang kita tampilkan dalam notasi yang itu diganti dengan angka notasional. Jadi agar dibaca itu lebih mudah bilangan sampai 100-an. Nah, kemudian ada parameternya, itu ada L sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 atau 100 P min 3 itu adalah menyatakan ketebalan lapisan, kemudian CAO itu adalah konsentrasi awal dari reaktan A yaitu 0,2, kemudian ada K itu adalah konsentrasi awal dari reaksi orde 1 yaitu 10 pangkat 3 atau 1 min 3 dan juga dari AB itu dari AB koefisien difusi biner nilainya 0,2 kali 10 pangkat min 9 atau 1,2 min 9. Nah, kemudian juga ada rumus diferensial. Nah, rumus diferensial ini atau Y sama dengan CA dibuat sama dengan DCA, kemudian dari CA berkurang dari 1, kemudian Y adalah derivatif dari 1 dan D4 adalah derivatif dari 3, di mana LHS itu sama dengan F X, Y dan kurang dengan Y2, K DAB kali Y1, Y4, K per DAB kali Y3. Jadi untuk tanda F ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi anonim di MATLAB. Fungsi itu dilakukan untuk orde 45 yaitu membuat pesanan diferensial dan pesanan diferensial. Nah, bagian ini menunjukkan pesanan diferensial dalam untuk sistem orde 1 adalah dibaca oleh MATLAB dan diselesaikan dengan orde 4. Nah, pada bagian 1 itu menyatakan konsentrasi reaktan A, Y2 itu adalah turunan terhadap posisi. Kemudian untuk Y3 dan Y4 itu adalah pendekatan bilangan perubahan Newton, maka dalam sama sensitivitas itu Y3 dan Y4 itu. Nah, kemudian ada rumus analitik atau teori. Nah, di sini ini adalah persamaan di soal 26. Di ini kita namanya disebutkan sebagai P atau L. L itu tadi adalah ketebalan dikali sama SQRT K per DAB atau akar per DAB, kemudian ada anil itu sebagai fungsi dari analitiknya. Itu F dari cos yaitu F cos CAO konsentrasi reaktan awal dikali sama cos dikali sama P yang di atas tadi disebutkan dikali sama 1 dikali 4 dibagi sama L itu sebagai cos di cos P. Kemudian ada proses shooting dari mentok. Nah, sebelum itu kita balik lagi ke rumus dari P dan analisis analitik, dan itu merupakan solusi analitik dari pesanan diferensial berdasarkan teori sesuai dengan teori parameter yang digunakan untuk presentasi yang teori pada satu posisi. Nah, nantinya akan dibandingkan dengan solusi. Selanjutnya itu ada proses shooting mentok. Nah, proses shooting mentok ini ada alpha sama dengan 0, R sama dengan 1 dan kaum sama dengan 0. Nah, alpha ini apa sih? Jadi alpha itu adalah tanda awal untuk nilai gradient atau kemiringan konsentrasi di permukaan saat Z sama dengan 0 saat di permukaan atas, jadi saat di permukaan awal gitu. Jadi sedangkan I itu adalah nilai awal kesalahan R sama dengan 1. Kenapa R sama dengan 1? Jadi ketika nilainya R sama dengan 1 itu digunakan untuk sebagai kayak pemicu awal kan pada awal nilai kesalahan sebenarnya itu belum dipastikan atau belum diketahui secara di soalnya karena persoalan ini belum diselesaikan. Jadi kita ambil nilai 1
agar perintah while-nya atau berulang untuk proses method ini dijalankan. Nah, setelah iterasi berlangsung, nilai error ini akan terus berulang hingga mencari titik tertujuan yang dikatakan itu 10 12. Nah, kemudian ada count 0, nah ini proses dari menghitung berapa kali komputer sudah mencoba menebak. Dan selanjutnya ada f mulai iterasi. Jadi di sini untuk menandakan command window, artinya proses menandakan pada command window sebagai penanda bahwa iterasi proses iterasi itu setelah dimulai. Nah, di sini itu tidak mempengaruhi perhitungan proses selanjutnya. Jadi langsung kita ke while error lebih besar dari 1 n12 dan count kurang dari 10. Jadi kenapa errornya dari 10 sampai 12? Nah, artinya kita itu diminta untuk mengulang setiap error yang terjadi sampai batas itu 10 sampai 15. Jadi tingkat kecilian yang dicapai itu harus 12 sampai 5 koma. Karena selisih seperti itu mengganggu hasil yang kita buat ini sangat tidak benar nanti kalau analis gitu. Nah, kalau sampel dari 100 itu ini sebagai batasan mana? Jadi tadi kan dari mulai 0 sampai dengan 100. Jadi jika dalam 100 kali terbang komputer atau terbang dari mata masih gagal atau belum menemukan, jadi programnya akan berhenti agar method itu tidak maksudnya tidak berjalan selamanya gitu, untuk mencari dari hasil yang diinginkan. Nah, jadi perulangan itu merupakan inti dari shooting. Jadi perulangan itu terus dijalankan selama nilai kesalahan itu masih besar dan nilai toleransi yang itu 10 nah, generasi belum melebihi batas maksimum 100 kali. Nah, melalui ini mengetahui nilai bagian awal terus diperbaiki hingga solusi ini kondisi batas di ujung lapisan, yaitu ketika Z itu sama dengan L. Dimana L itu tadi 10, dimana 10 pangkat ini juga. Nah, di sini ada Y sama dengan CAO, titik koma, alpha, titik koma, 0,1. Jadi, soal ini kan tadi konsentrasi awal gerakan A, kemudian alpha itu adalah gradient atau seperti yang kita cari, kemungkinan. Kemudian untuk 0,1 itu, yang 0,1 ini sebagai apa ya, kayak nilai itu langsung tidak langsung diberikan secara langsung, sehingga dicari melalui dari situ. Nah, dua nilai 0,1 ini itu sebagai kondisi awal untuk bersama sensitivitas yang berfungsi membantu metode Newton dalam memberi ketebalan dari awal. Nah, kan tadi gradiennya alpha itu dalam posisi sebenarnya tebakan awalnya untuk kemudian atau bagian pengendali di permukaan itu saat D CA per PZ itu Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada buka tutup kurung Z, Y dengan OD45 HRS, 0 L dan E O. Nah, kode ini itu adalah kayak penyelesaian persamaan dari analitik untuk RS proses di rumus ini diferensial. Kemudian untuk 0 sampai L itu artinya persamaan itu dilakukan dari posisi Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan L dan kondisi awal yang telah ditentukan tadi. Nah, hasilnya perhitungan yang berupa vektor posisi Z dan matriks solusi Y yang memulai nilai konsentrasi serta turunnya di sepanjang lapisan. Nah, kemudian di N sama dengan lain tutup kurung Z. Jadi ini adalah ini di sini tuh kayak program menentukan jumlah titik diskritisasi hasil perhitungan numerik. Nilai ini tuh digunakan untuk mengakses hasil solusi pada titik akhir yaitu pada posisi Z sama dengan L dengan penerapan fungsi X kedua. Nah, dihitung nilai koreksi terhadap pergerakan gradien awal menggunakan metode Newton nilai Y kan. Dan dulu untuk N sama dengan nilai N ini itu penting karena menunjukkan indeks titik yang mempresentasikan posisi ujung lapisan Z sama dengan L dengan menurut indeks ini, misalnya nilai ini, jadi perlu dapat menunjukkan nilai yang posisi ujung lapisan. Nah, pada kemudian digunakan untuk mencari apakah kondisi batas tanpa flux kalau diterpenuhi atau atas menjadi Z sama dengan L dan untuk menghitung koreksi terhadap pergerakan gradien awal. Selanjutnya ada koreksi sama dengan Y N,2 dibagi Y N,4. Nah, buat sini itu dihitung nilai koreksi terhadap pergerakan gradien awal menggunakan metode Newton. Nah, nilai Y N,2 ini mempresentasikan turunan konsentrasi di ujung lapisan, sedangkan Y N,4 ini sensitivitasnya terhadap perubahan gradien awal. Alias keduanya nilai ini digunakan untuk memperkirakan seberapa besar perubahan gradien awal yang diperlukan agar kondisi batas di Z sama dengan L itu terpenuhi. Nah, untuk di alpha sama alpha di koreksi, nah nilai gradien awal dikembalikan dengan menggunakan nilai koreksi yang terhitung. Nah, maka ini bertujuan untuk memperbaiki tebakan awal dan juga mengganti solusi pada iterasi berikutnya. Jadi semakin mendekati kondisi batas yang diinginkan, maka nilainya akan semakin sesuai yang diinginkan itu. Kemudian ada di R sama dengan ABS koreksi. Nah, hal ini itu adalah suatu kesalahan yang diperbarui berdasarkan besar koreksi terakhir. Jika nilai koreksi itu sudah sangat kecil, dan berarti perubahan gradien awal itu hampir tidak diperlukan lagi dan solusi mengenai koreksi awal sudah merupakan hasil yang sebenarnya. Kemudian ada count sama dengan count plus 1. Nah, ini count plus 1 ini adalah perhitungan iterasi dinaikkan 1 sebagai berdasarkan jumlah perhitungan yang dilakukan. Program dalam solusi yang memiliki kondisi batasnya. Jadi di sini untuk apa sih namanya kayak digunakan count itu untuk menentukan seberapa banyak ilmu konsentrasi sudah terbentuk while itu udah berjalan berapa gitu. Kemudian ada N menentukan aktivitas konsentrasi yang itu udah berakhir. Nah, iterasi ganti ini ketika solusinya itu telah memenuhi toleransi kesalahan yaitu 10 sampai 12 dengan jumlah iterasi maksimum telah tercapai itu 10 kali, 100 kali. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk proses shooting. Nah, juga bisa dikatakan shooting itu untuk menebak seberapa jauh proses dari penembakan difusi dari rata terhadap katalis yang ada pada dalam suatu sistem itu. Jadi seberapa banyak proses yang dilakukan sampai mencapai hasil yaitu di akhir permukaan dari permukaan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan tabel yang akan diperoleh dan juga kode yang akan diperoleh. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Maulana Kamil dengan NPM 2403 1010 242. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Grandis tentang problem 7. Saya akan mulai dari listingan ke 30. Jadi error sendiri di sini itu untuk mengkoreksi dari hasil iterasi sebelum-sebelumnya. Kemudian pada listing 21, count ini digunakan untuk menjumlahkan dari hasil iterasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus kode N atau standar N dia digunakan untuk mengakhiri sebuah listingan. Kemudian pada listingan ke-34 itu sudah memfokuskan pada memvisualisasikan data atau hasil dari iterasi atau perhitungan dari listingan sebelumnya. For itu untuk menyatakan sebuah sintaks. Kemudian persen itu digunakan untuk menekankan misal kayak dari string gitu. Kemudian f ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil listingan ke command window. Nah, angka 12 seperti ini digunakan untuk memberi jarak antar kolom seperti position, analytical, numeric, dan difference. Kemudian ada figur. Figur di sini itu untuk menunjukkan atau menghasilkan gambar dari hasil run. Jadi bisa memilih color ataupun vektor lainnya. Kemudian sama seperti Excel, ada plot untuk mendisplaykan hasil grafiknya. Kemudian ada legend untuk
memberi garis, kemudian ada grid untuk menandakan pada sebuah titik tertentu, dan title untuk digunakan untuk memberi judul pada sebuah grafik. Untuk hasil grafiknya akan jadi seperti ini, yang dimana yang biru ini menandakan dari si hasil analytical, dan yang merah itu adalah numerik. Jadi berdasarkan dari tabel atau grafik ini, dia menunjukkan bahwa konsentrasi menurun dari 0,2 sampai sekitar 1,38. Ini menunjukkan bahwa hasil numerik analytical benar. Kenapa? Karena saat gas masuk ke dalam katalis, sebagian gas ini akan bereaksi terhadap katalis tersebut. Kemudian kita akan cek position. Posisi dimulai dari 0, yang dimana kita tahu bahwa yang diketahui sebelum masuk dalam katalis itu posisi 0. Kemudian saat di tengah, dia akan mencapai posisi 0,001. Kemudian untuk hasil numerik dan analytical itu menghasilkan nilai 1,38 atau 0,38. Kemudian untuk difference itu adalah selisih dari analytical dan numerik. Untuk penjelasan problem 7 sampai di sini kurang lebih mohon maaf, dan untuk penjelasan problem 8 akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkin Manahdia, NPM 240 310 10 196 dari Paralel E. Saya mengerjakan problem 8 bagian MATLAB. Berikut saya jelaskan listingan MATLAB yang digunakan sehingga bisa menghasilkan plot grafik. Jadi pertama di sini kita menggunakan CLC yang bertujuan untuk membersihkan comment window. Lalu yang kedua ada program clear yang bertujuan untuk menghapus semua variabel di workspace. Lalu close all untuk menutup semua figur yang terbuka. Tujuan dari CLC clear dan close all itu untuk agar program dijalankan dari kondisi awal tanpa gangguan data sebelumnya. Lalu yang kedua ada konstanta untoin. Yang pertama ada A sama dengan 6,90565 dan 6,95464, lalu yang B ada 1211,033 dan 1344,8, lalu yang C ada 220,79 dan 219,482. Konstanta ini itu digunakan untuk menghitung tekanan uap jenuh dari masing-masing komponen. Yang setiap elemen arenya itu mewakili satu komponen. Komponen satu dimisalkan toluena dan komponen kedua dimisalkan benzena. Lalu ada kondisi operasi di mana P itu tekanan operasi kolom distilasi, 1,2 atm dikonversi ke dalam mmHg. Untuk LO sama dengan 1 itu adalah jumlah mol cairan awal dalam reboiler. Lalu ada kondisi awal dan akhir komposisi, yaitu X start sama dengan 0,40 dan X final sama dengan 0,80. X start adalah fraksi mol toluena awal dalam cairan dan X final fraksi mol toluena akhir yang ingin dicapai. Digunakan sebagai batas integrasi OD. Lalu ada rentang integrasi yang dimana X start sama dengan X start, X dan X final yang digunakan untuk menentukan rentang variabel independen X dalam model batch distillation. Komposisi cairan X yang dipakai sebagai variabel integrasi. Perkenalkan, nama saya Krisna Artalian Putra dengan NPM 24031010240. Saya mengerjakan bagian Excel dan saya akan menjelaskan MATLAB. Yang selanjutnya ada penyelesaian persamaan diferensial dengan kode listingan XL sama dengan OD 45 add distill expand LO. Jadi OD 45 itu solver numerik untuk persamaan diferensial order 1. Nah, kemudian ada add distill, fungsi yang berisi model neraca massa batch distillation. Selanjutnya ada expand, rentang fraksi mol toluena, dan LO kondisi awal mol cairan. Dan didapatkan plot hasil, plot SL, R, line width, terus ada title sama dengan title dalam kurung batch distillation, X label, mol fraction of toluene, Y label, moles of liquid, dan grade on. Jadi untuk membuat grafik hubungan sumbu X sama dengan fraksi mol toluena, sumbu Y jumlah mol cairan. Dan warna merah itu ditandai dengan peti R dan garis diperjelas dengan line width. Grafik menunjukkan penurunan jumlah cairan seiring meningkatnya kemurnian toluena. Selanjutnya ada penyimpanan data. Untuk listingannya output sama dengan XL besar, kemudian save batch titik det, selanjutnya output dan ASDII. Penjelasannya untuk menggabungkan data X dan L dalam satu matriks, kemudian menyimpan hasil simulasi ke file batch titik dat, dan yang terakhir format ASDII untuk mudah dibuka di Excel atau di software lainnya. Terima kasih. Lalu untuk problem 8 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Lena Syabina dari Paralel E NPM 24030101189. Di sini saya akan menjelaskan listingan tentang function there, di mana ini merupakan fungsi MATLAB untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, fungsi there sama dengan react dalam kurung W sama var tutup kurung, di mana var itu isinya X, T sama Y, di mana X merupakan konversi, T merupakan suhu reaktor, dan Y merupakan variabel alir atau tekanannya. Nah, selanjutnya ada global TA del H CPA FA 0, di mana nilai ini tuh diambil dari luar fungsi. Fungsi si global itu tuh untuk mengambil nilai dari luar si fungsi. Selanjutnya ada X sama dengan var 1, T sama dengan var 2, dan Y sama dengan var 3, di mana ini merupakan kayak si X, T sama Y itu dimisalkan sebagai variabel 1, variabel 2, sama variabel 3. Nah, selanjutnya itu ada K sama dengan 0,5 dikali XP dalam kurung 503 dikali buka kurung 1/450 dikurangi 1 per T tutup kurung, di mana K itu merupakan konstanta laju reaksi. Nah, konstanta laju reaksi ini itu bergantung sama suhu. Nah, terus ada temperatur sama dengan 0,271 dikali buka kurung 450 per T dikali Y per buka kurung 1 dikurangi 0,5 dikali Y tutup kurung, di mana temperatur itu menghitung faktor koreksi konsentrasi akibat suhu, ekspansi, dan konversi. Selanjutnya ada CA sama dengan temp dikali buka kurung 1 dikurangi X tutup kurung, di mana C itu merupakan konsentrasi air yang tersiksa. Selanjutnya ada CC sama dengan temp dikali 0,5 dikali X, di mana CC merupakan konsentrasi C yang terbentuk. Di mana makin besar nilai X-nya, maka CC-nya akan turun dan si CC-nya itu akan naik. Selanjutnya ada KC sama dengan 25.000 dikali EXP dalam kurung del H min 8,314 dikali buka kurung 1/450 dikurangi 1 per T tutup kurung, di mana KC merupakan konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan reaksinya itu bergantung sama suhu. Selanjutnya ada RA sama dengan min K dikali dalam tutup buka kurung CA pangkat 2 dikurangi CC per KC tutup kurung, di mana RA itu merupakan laju reaksi.
Selanjutnya ada der sama dengan zeros, buka kurung 3,1 tutup kurung. Terus ada der 1 sama dengan bin RA per FA 0. Terus ada der 2 F sama dengan buka kurung 0,8 dikali buka kurung TAT tutup kurung ditambah RA dikali del H tutup kurung per buka kurung CPA dikali FA 0 tutup kurung. Terus ada der 3 sama dengan minus 0,05 dikali buka kurung 0 min 0,1 buka kurung 1 dikurangi 0,5 dikali X tutup kurung dikali buka kurung T per 450 tutup kurung per buka kurung 2 dikali Y tutup kurung. Di mana hubungan variabel dengan der merupakan variabel itu kan merepresentasikan kondisi sistem saat ini atau saat yang berlangsung itu, sedangkan der itu merupakan turunan dari variabel tersebut terhadap variabel bebasnya terhadap si B. Nah, yang digunakan oleh solver OD untuk menghitung perubahan sistem secara numerik. Nah, listingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nurhayah Marhamawati, NPM 2403101086 akan menjelaskan listingan selanjutnya untuk problem 9, yaitu di sini adalah listingan saya namain main, di mana listingan ini merupakan listingan yang akan kita run untuk menyelesaikan problem 9. Di baris pertama ada CLC, clear, dan close all, di mana CLC ini untuk menghapus window command, lalu clear ini untuk menghapus variabel di workspace, dan close all ini untuk menghapus figur ketika kita sebelumnya apabila ada buka grafik agar tidak menumpuk. Lalu kita masukkan variabel yang diketahui di soal, di mana TA merupakan batas 50 Kelvin, delta H minus 40.000 Joule per mol, di mana tanda minus ini menandakan bahwa sistem merupakan reaksi eksoterm. Lalu untuk CPA sebesar 40 Joule per mol dikali Kelvin, di mana CPA itu merupakan kapasitas panas. Lalu untuk FA sebesar 5 mol per second, di mana FA ini adalah laju alir A masuk. Lalu di sini ada global TA, del H atau delta H, CPA dan FAO agar parameter atau variabel yang ada di sini bisa dipakai di listingan yang lain, asalkan menyertakan ini global TA, del H dan CPA FO F0. Lalu ada OD setup, di mana OD setup ini ada W span atau rentang W, di mana kita merentangkan 0 sampai 20 kg. Lalu ada variabel 0, di mana ini adalah variabel awal dari X, T, dan Y, yaitu 0,2, 450, dan 1. Lalu untuk rumus solve OD-nya adalah tutup kurung siku, W, var, sama dengan OD 45, dalam kurung react. React ini merupakan function, di mana berisikan fungsi diferensial yang saya namai dengan react. Lalu ada W span atau rentang W, dan var O atau var 0 atau variabel awal. Lalu di sini ada X, T, dan Y, var 1, 2, 3, di mana hampir mirip dengan yang ada di React atau di listing function, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau di React itu atau di listing function, dia itu agar X, T, dan Y-nya itu diketahui setiap perubahan W-nya. Tetapi untuk X, T, dan Y ini, agar kita tahu besarnya awalnya, besar pas masuknya. Lalu kita masukkan rumus tem CA dan CC, di mana rumus tem ini 0,271 dikali 450 per T dikali Y per 1 kurangi 0,5 dikali X. Lalu untuk rumus CA tem dikali dalam kurung 1 kurang X. Lalu untuk rumus CC adalah tem dikali 0,5 dikali X. Perlu diketahui kalau setiap kita menuliskan sebuah fungsi atau perintah di MATLAB perlu dikasih semikolon agar bisa bekerja. Lalu di sini ada display. Display ini agar kita tahu kita ingin menampilkan apa di command window. Di sini saya ingin menampilkan tabel dengan perintah fprintf. Kita masukkan dulu tabel atau label yang ingin kita masukkan, yaitu W, CA, dan CC. Dan kita masukkan, ini adalah seperti spasi yang akan kita atur di tiap variabelnya. Lalu kita masukkan variabel sesuai dengan listingan kita, yaitu W, CA, dan CC. Lalu dihasilkan di command window seperti ini. Lalu kita memplot dua grafik, ada grafik concentration profile dan reaktor model. Di concentration profile ini kita membandingkan W dan konsentrasi. Konsentrasinya ada dua, konsentrasi di CA dan CC. Berarti kita namai di sumbu X adalah W dan sumbu Y adalah concentration. Lalu untuk memplotnya, ini untuk mengatur kita pakai garis apa, lalu ketebalannya berapa, dan warnanya juga apa, dan apa yang mau diplot. Di sini kita memplot W, CA, dan CC. Ini R adalah red, G adalah green. Lalu untuk title-nya, kita kasih concentration profile dan ada grid agar di grafik terdapat gridnya. Lalu untuk grafik yang kedua adalah grafik reaktor model, di mana kita memplot tiga plot, yaitu X, Y, dan T per 1000, di mana W menjadi sumbu X-nya. Seperti di concentration profile, X labelnya W, title-nya reaktor model, dan kita perlu legend agar tahu setiap garis itu mempresentasikan nilai apa. Lalu kita kasih grid on. Nanti akan dihasilkan seperti ini. Ini untuk reaktor model, ini legend, lalu ini warna yang kita kasih, dan ini sumbu X-nya. Lalu ini untuk concentration profile-nya. Di sumbu Y ada concentration, sumbu X ada W, dan ini legend. Yang green ini adalah CC, dan yang red adalah CA. Sekian penjelasan listing di problem 9. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di problem 10. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galil Fahmi dari NPM 2403101048. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Fisaki dengan NPM 2403101024. Ya, kami di sini akan menjelaskan hasil listingan kami berdasarkan dari problem 10 dan juga solusi dari problem 10. Jadi yang pertama-tama ini pada layar function. Layar ini terdapat function pada problem 10 yang dimana di sini merupakan salah satu program dari simulasi utama yang juga untuk mempresentasikan dari unit operasi tangki mengaduk dengan pemanas yang dimana dengan sistem kontrol temperatur yang banyak ditemukan di pabrik-pabrik, dan juga biasanya dimulai dengan CLC, clear, dan juga close out, dilanjut dengan global
global Q-set Taut and Taut the shift KC dan juga on off, yang dimana di sini merupakan dari variabel global yang dimana berisikan parameter proses dan juga parameter kontrol tersebut. Dari mana variabel ini digunakan bersama dengan sistem proses dan juga kontrol juga. Dan juga pada dunia nyata ada parameter tersebut merupakan parameter proses, sensor dan juga controller yang saling terhubung berdasarkan dari DC ataupun PLC juga. Dan juga di sini lanjut pada Q-set sama dengan 1 P4 ini merupakan salah satu kondisi desain state yang awal, yang dimana merupakan salah satu energi desain panas, yang dimana juga merupakan beban dari pemanas yang digunakan biasa di dalam pabrik pada saat kondisi steady state. Dan juga di sini ada taut, yang dimana taut ini merupakan salah satu dead time ataupun thermocouple dari pabrik tersebut, yang dimana merupakan salah satu waktu tunda dari sinyal sensor. Selanjutnya di sini ada reset, yang dimana merupakan salah satu set point temperatur, yang dimana merupakan salah satu target dari operasi, yang dimana target dari operasi pabrik tersebut yang digunakan untuk men-set dari dari temperatur tersebut. Nah, kemudian di sini ada KC sama dengan input dengan memasukkan nilai KC-nya sebesar berapa. Nah, berdasarkan dari solusinya tersebut terdapat variabel 50, saya bilangi terdapat variabel 0 dengan on off 1, sedangkan ada lagi juga 50 dengan on off-nya 1 sampai 500 dengan on off 1 dan 500 on off 0 sampai juga ada 5000 dengan on off 0. Yang dimana penentuan dari model kontrol tersebut merupakan skenario dari industri tersebut, yang dimana model dari agresivitas dan controller dalam menambahkan panas tersebut. Nah, juga di sini ada if KC yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana merupakan salah satu model kontrol, yang dimana open loop merupakan tanpa kontrol, yang jadi if KC sama dengan 0 ini merupakan salah satu open loop yang merupakan tanpa kontrol tersebut. Dan juga di sini ada else if KC sama dengan 0 sampai dengan else if 5000 ini merupakan salah satu kontrol PI yang lemah, yang dimana kontrol ada namun memiliki respon yang sangat lambat. Dan juga pada umumnya ditemukan pada sistem lama yang sangat konservatif. Dan juga di sini juga ada perbandingan else if KC dengan 500. Di sini kan 500 tersebut memiliki dua PI, yang pertama PI 1 yang berupa 1 dan juga P yang berupa 0, yang dimana di sini untuk menginput variabel yang memiliki dua data yang berbeda. Nah, di sini juga ada yang dimana tadi untuk PAJ itu merupakan offset, yang dimana PI itu juga termasuk offsetnya itu akan hilang. Dan di sini juga ada gain besar ataupun tonet ya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama saya. Selanjutnya yaitu ada waktu simulasi dan fungsi awal, di mana ini TSPAN ini memasukkan 0 dan 200. Nah, ini adalah simulasi 200 menit dari operasi pabrik. Lalu ada T0, ini kita isi 80 dan 0, di mana variabelnya itu ada T1 itu merupakan temperatur fluida di tangki, lalu T2 itu temperatur setelah dead time, lalu T3 temperatur terukur sensor, dan T4 itu adalah error integral. Nah, lalu selanjutnya yang ketujuh itu ada penyelesaian dinamika sistem, di mana ini ada ini ya, TTOD45 itu ya. OD45 itu adalah solver numerik. Jadi itu merepresentasikan perubahan suhu yang nyata terhadap waktu akibat gangguan respon pemanas maupun sensor delay. Lalu yang ke-8 adalah visualisasi atau monitoring pabrik. Nah, di sini adalah plot ini ya, plot yang ini ya, T. Itu adalah sebagai temperatur aktual tangki atau kondisi proses sebenarnya. Sampai ke bawah nanti ada sinyal setelah dead time atau delay sensor dan transport fluida. Lalu selanjutnya itu temperatur yang dibaca controller dan sebagai dasar keputusan kontrol. Lalu yang nomor 9 ini ada dinamika proses dan kontrol, atau ini dapat disebut sebagai gangguan temperatur inlet, yang mana pada listingan ini ya dapat dilihat seperti itu. Ini itu menjelaskan mengenai gangguan step pada T10 menit. Ternyata itu seperti perubahan suhu, feed, dan masalah heat exchanger upstream. Nah, selanjutnya yaitu persamaan kontrol PI ya, pemanas, yang mana itu KIN sama dengan Qset PT ya di situ. Nah, untuk persamaan kontrol PI industri ini komponennya yaitu Qset PT ini pada pabrik itu maksudnya adalah beban pemanas normal. Lalu KC sama TSP TM ini adalah aksi proporsional. Lalu integral term ya, yang maksudnya adalah koleksi jangka panjang. Nah, ini adalah yang disebut sebagai otak sistem kontrol dari temperatur. Lalu selanjutnya ada neraca energi tangki. Nah, itu ada angka yang menunjukkan 500, 400 dan KIN. Di mana artinya 500 ini adalah laju air massa. Lalu 400 sendiri itu kapasitas panas total, dan KIN itu adalah energi pemanas, sama seperti pada heat balance di simpati. Lalu selanjutnya ada dead time atau pendekatan pada. Nah, T-dot itu ini adalah model delay sensor, di mana ketika waktu fluida mencapai sensor dan respon itu thermocouple. Nah, ini sangat penting dalam kontrol industri pada industri yang nyata ya. Lalu dinamika thermocouple yaitu T3 sama dengan T itu ya. Ini adalah sensor tidak instan yang dimana terdapat inersia panas yang melindungi sensor tersebut. Lalu ada error integral atau PI controller yang dapat di ini T4 di set PT ya. Yang mana ini adalah akumulasi error. Jadi controller itu mengingat kesalahan masa lalu dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini fungsinya itu menghilangkan offset pada PI ya. Oke, jadi kesimpulan dari problem 10 sampai dikorelasikan dengan solusi di problem 10, yang dimana kesimpulannya di problem 10 ini merupakan satu jadi kita diminta untuk menganalisis dari dinamika tangki berpemanas dengan kontrol PI dalam menghadapi gangguan temperatur inlet dan juga perubahan parameter kontrol, dan juga solusi yang dilakukan dengan menyusun neraca energi dinamis dengan model sensor dengan lead time dan lab order 1 serta persamaan dari kontrol PI. Nah, jadi dari seluruh persamaan tersebut itu diimplementasikan secara langsung dalam kode MATLAB melalui sistem OD yang diselesaikan menggunakan OD45. Nah, variasi nilai gain controller KC dan mode kontrol P atau PI tadi memungkinkan evaluasi performa open loop, closed loop, effective time, serta kestabilan sistem sesuai dengan tujuan dari problem 10 ini. Ya, sekian dari pembahasan kami mengenai penyelesaian dari problem 10 berdasarkan listingan yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat